Halo, kembali lagi bersama saya, Cako Takayuki. Kali ini kita akan memenuhi episode bebar yang kemarin ya. Kemarin kan kita belajar mengenai apa itu ilmu farmasi lah ya bisa dibilang, dan ilmu pengobatan tuh apa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sejarah ilmu kefarmasian. Oke. Untuk memulai sejarah ini kita harus tahu dulu ya, apa sih kayak farmasi itu apa ya? Farmasi itu kan yang kalian tahu ya, pasti ya ngebuat obat atau gimana gitu. Nah, dan dalam sejarahnya juga dibagi 3 masa ya, 3 masa. Jadi 3 masanya ini tuh, yang pertama ada masa purba mungkin ya, ancient era. Di sini tuh dimulai dari awal sampai tahun 1600 lah ya bisa dibilang. Nah, di ancient era ini juga apa ya? Lebih banyak tuh farmasi itu gimana ya? Memakai obat-obat alam gitu. Ya contoh Simplicia atau yang lain-lain gitu. Dan di sini juga mungkin cikal bakalnya botani kayak gitu. Soalnya di sini ya di ancient era itu tuh gimana ya? Mulanya gitu ya pengobatan terjadi itu gara-gara kita tuh mengobserving atau melihat bagaimana binatang menyembuhkan lukanya. Ya contoh ada gagak kalau misalnya kalau patah sayapnya gimana gitu saya lupa lagi, pokoknya mah ada binatang-binatang yang mempunyai cara penyembuhannya sendiri gitu. Nah, awal mulanya juga manusia melihat dari sana gitu, cara menyembuhkannya. Lalu kesananya tuh mulai ketemu dengan tanaman. Ya kita ya bisa diketahui ya Simplicia kayak gitu. Jadi itu tuh obat pertama mungkin ya, obat herbal pertama ya kayak Simplicia kayak gitu ya. Kalau nggak salah Cina, pohon Cina kayak gitulah ya. Lalu udah ketemu pohon kayak gitu tuh, pohon obat herbal kayak gitu yang dari bahan dasarnya alam gitu. Lalu didokumentasi di masa ancient ini tuh. Ya di dokumentasinya itu dimasukin ke tanah liat, clay tablets atau clay itu tanah liat ya. Tablet tuh bukan tablet obat ya, tapi tablet kayak papan gitu yang bertuliskan kayak semisalnya pengalaman pengobatan ini ditulis gitu. Seperti itu. Dan di Babilonia sendiri itu dimulai pertama kali ya perikortan atau pencatatan ini tuh yang biasanya dilakukan oleh para pendeta, farmasi dan fisikawan. Dan di sini juga cabang ilmu obat-obatan itu tuh mulai muncul dan berkembang. Di sini mulainya di Babilonia. Lalu kesananya Cina mulai gimana ya? Mulai bisa dibilang mulai ada adaptasi atau
eksperimen mungkin ya, penelitian gitu tentang tanaman herbal. Nah, di ancient era juga banyak sih ya kayak filsuf-filsuf yang membahas tentang farmasi, tokoh-tokohnya gitu seperti Hippocrates, Theopratus, Mithridates, Dioscarides, dan Cosmo and Damian. Yaitu apa ya, Cosmos dan Damian itu seorang farmasis dan dokter lah ya bisa dibilang. Nah, jadi kalau misalnya ada gimana ya, ada pendapat gitu, farmasi dan dokter gimana gitu. Nah, sebenarnya mah di masa lalu gabung gitu, saling gabung ya. Sekarang dipisah tuh pas zaman Roman Empire, akibat keruntuhan Roman Empire. Lalu diambil alih oleh Emperor Frederick kedua yang mengusulkan obat-obatan dengan pendiagnosaan tuh harus dipisah. Jadi gara-gara itu juga gimana ya, farmasi juga jadi berkembang, dokter juga berkembang, cara pendiagnosaannya gimana-gimananya. Nah, mulai ke empirik era atau masa empirik lah ya bisa dibilang. Di sini tuh farmasi gara-gara itu ya, dipisahnya itu farmasi menemukan alat regulasi gitu ya, yang jadi landasan yaitu farmakope. Nah, hospital tuh rumah sakit pertama itu dibangun di Amerika, yang dibangun oleh Benjamin Franklin pada tahun 1751 dan mempunyai apotek ya bisa dibilang. Dan apotek rumah sakitnya itu juga Jonathan Roberts, apotek pertamanya itu apotek rumah sakit pertama. Lalu bermunculan lah ya di masa empirik tuh kayak sekolah-sekolah, bukan sekolah-sekolah sih, universitas-universitas yang mungkin bisa dibilang yang mengajarkan farmasi gitu dan lain-lain. Terus farmasi juga gimana ya, berkontribusi juga gitu terhadap ilmu pengetahuan ya dalam bukan industri sih, area ilmu kimia. Dia kayak berkontribusi juga di fisika, kontribusi di biologi, dikontribusi juga. Jadi kalau misalnya kita bahas gini ya, yang kenapa dipisahkan gitu ya, sebenarnya mah kalau menurut saya ini tuh supaya lebih menjurus gitu, ngerti nggak sih? Jadi kalau semisalnya satu gitu, takutnya tuh yang obat makin tahunya itu doang gitu. Nah, mungkin pemahamannya gitu ya. Emperor Frederick kedua tuh kenapa dia memutuskan untuk memisahkan gitu antara farmasi dan farmasi dan dokter. Mungkin di sana gara-gara, bukan dokter sih ya, pokoknya mah kayak dokter, nurse, perawat dan lain-lainnya tuh dipisah tuh di sana juga sih, di Holy Roman Emperor Frederick kedua. Jadi dipisah itu supaya yang perawat makin tahu tentang perawatan gimana, yang dokter diagnosisnya gimana, terus obatannya gimana, yang farmasi cara pembuatan obat,
terus obatnya gimana gimana, jadi lebih lebih maju gitu. Tujuannya mah itu, tapi ya gimana ya? Lucunya Roman Empire tuh kayak udah udah jatuh sih ya. Tapi ya terbuktinya sampai sekarang sih ya, gara-gara dipisah itu tuh ya makin jaya gitu ya. Tapi ya gitulah, mungkin di dalam ya bukan dalam bisnis gitu ya, dalam ini pasti ada apa ya, saingan gitu lah, jadi saingan ya. Iya pasti kalau dipisah tuh, tapi dah sebenarnya mah gak usah saingan-saingan gitu sih, lebih baik kayak merangkul gitu sesama ya, farmasi ke dokter, dokter ke perawat, perawat ke bidan, jadi enakan lah ya bisa dibilang. Lalu di masa industri itu tuh, ini buahnya yang gara-gara dipisah ya. Kalau nggak dipisah mungkin nggak ada era industri. Mungkin bakal dianggapnya apa ya? Farmasi itu mungkin sejenis kayak Habib dan lain-lain gitu. Kalau saya udah dipisah gini kan, bukan Habib sih, Tabib dan lain-lain. Kalau udah dipisah kan, jadi yang farmasi juga tadi kan di edukasinya gitu. Terus di apa sih, kayak eksperimen cara pembuatannya gimana. Ini cabang dari eksperimen itu membuahkan industrialisasi. Katakan di farmasi gimana ya, ada farmasi pabrik dengan farmasi yang apotek gitu. Di sini juga sih berperannya gitu. Terus kalau yang farmakognosi kan dari tahu ya, udah dari awal gitu. Dari awal kan emang basisnya tuh itu gitu. Farmasi tuh ngelihat apa ya, orang yang enggak, hewan yang ini gitu, cara penyembuhannya gimana, terus uji coba gimana pakai obat herbal. Nah ternyata obat herbalnya manjur. Nah di situ jadi di industri juga gimana ya, development makin mantep lah, gara-gara hasil di zaman emprik makin kompleks si susunan kimianya, terus makin aman juga gitu. Lalu ke masa patient care tuh sejenis kayak apa ya, patient care tuh kayak edukasi ke pasien gitu, cara pemakaian obat ini gitu. Terus obat baru gimana cara nanti penggunaannya. Ini buah dari hasil industri. Jadi yang di industri buat obat, nanti di patient care ini dijelasin bagaimana cara buat ini gitu, konsentrasinya berapa gitu. Nah, lalu sudah di patient care era gitu ya, di masa depan kemungkinan gitu farmasi juga akan gimana ya, bikin ada apa sih, area bioteknologi gitu ya. Jadi kita kemungkinan gitu bisa gen terapi tuh ya, gimana ya, gen terapi tuh saya lupa lagi pokoknya gitulah, gen terapi tuh. Lalu nanti si obat-obatan bukan dibuat sih, oh ya dibuat juga sama DNA gitu, rekombinan DNA. Jadi kemungkinan gitu ya, ya sesuai nanti, bukan sesuai, kayak pas gitu, bukan pas juga ya, gimana ya,
ngejelasinnya. Jadi obat tuh kan ada sistem kerjanya gitu ya. Nah, nanti tuh di masa depan mungkin obat kita buat, nanti tuh si obatnya itu langsung ke target kerjanya gitu. Gak lama lagi gitu. Makanya dibuatnya dengan rekombinan DNA tuh. Jadi kan rekombinan DNA biasanya ada target kerjanya gitu beberapa gitu ya, tapi terus kemungkinan teknologi di masa depan ya apa ya, mungkin kalau yang nggak tahu tuh daging yang tahu gak sih, kayak kita misalnya nih potong tangan itu tuh bisa bisa diregenerasi lagi gitu, tangan kita nanti muncul lagi. Nah, kemungkinan di future of pharmacy juga gitu. Dan kemungkinan terbesar sih di masa depan farmasi itu ya ada terapi terapi baru buat kanker, anemia, hepatitis dan lain-lain. Dan kalau kalau saya ini sih ya, sejarah tentang ilmu kefarmasian ini tuh semakin hari semakin bagus ya, kalau bisa dilihat. Kalau kalau sering lihat gitu ya, majalah-majalah kesehatan gitu. Udah lumayan sih kita tuh udah maju gitu di dunia, maksudnya di internasional ya. Saya nggak takutnya ada yang ngomong di di Indonesia belum belum ini internasional saya ngomongnya. Jadi di internasional tuh udah lumayan gitu, udah ada yang saya omongin, bioteknologi udah ada, gen terapi udah ada, obat dengan rekombinan DNA udah ada. Kenapa mungkin saya sedikit ini gitu ya, membanding-bandingkan gitu. Saya dapat gambarannya tuh orang luar mah mungkin gitu ya udah gak percaya lagi gitu sama konspirasi. Kalau di kita kan ya obat gitu pasti ada konspirasinya, ini gini sana jangan ada non sana chips vaksin aja gitu gitu. Dah gimana ya, vaksin banyak yang konspirasi ada chipsnya. Terus apa, kalau vaksin haram kayak gitu ya di gimana ya, yang jadi farmasi juga ada lah gitu beberapa orang Islam gitu. Jadi jangan takut ting gitu. Ya nggak apa-apa gitu takut kayak gitu teh, tetapi kudu rasional gitu mikirnya tuh. Ya masa we farmasi gitu nggak ada orang Islamnya gitulah gitu diibaratinnya. Saya gimana ya, bukan menganggap juga gitu ya, berspekulasi lah ya, semua pekerjaan tuh ya pasti antara ada orang Islam dan ada orang non Islam gitu. Jadi aman aja gitu, gak usah sih gimana ya nyebutnya tuh. Jadi nggak ini juga sih, nggak gimana ya, kalau semisalnya gitu di yang non gitu, wah ini jangan ada kayak gini kan ada yang non gitu. Jadi diobrolin juga gitu, pasti tidak. Saya ini ya menganggap gitu yang non Islam dengan yang Islam juga haram dengan hal-halnya mah sama gitu, ngerti gak sih? Kalau semisalnya gitu ya, semisal ini kan ada yang katanya tuh vaksin babi gitu. Kalau semisalnya kan biasanya kalau kayak gitu tuh perencanaan obat gitu tuh harus dikumpulin dulu ya, kayak diobrolin gitu.
ini isinya apa aja, terus gimana-gimananya. Ya kemungkinan kan orang di dalamnya juga gimana ya, kayak berspekulasi gitu buat masyarakat luas, gimana-gimananya gitu. Pasti kan nanti ada musyawarah dulu gitu dari yang nonis, yang agama, yang Islam gitu. Jadi kalau kata saya mah gimana ya, pasti dipikir-pikir dulu gitu kalau misalnya pakai ini, pasti ngelihatnya kalau kalau bisnis ya, ini ngomongin bisnis. Kalau bisnis obat kayak gitu pasti ngelihatnya pasar yang banyaknya apa gitu. Terkadang ya gitu, apa kemarin lah ya. Ya obat yang pasti kalau saya ini saya mah nggak apa-apa gitu, tapi ngikut aja gitu yang Islam pasti nggak boleh gitu. Ya udah ngikut yang Islam gitu. Tapi dah kita juga bukannya kayak seolah-olah gimana-gimana gitu ya. Tapi sih ya kayak kok nggak bolehnya gitu. Ya pasti yang agama orang lain juga pasti ada yang nggak bolehnya gitu. Ya saling menghargai, buat obat mah. Ya jadi gitu sejarah tentang keilmuan kefarmasian. Kalau bisa dilihat gitu ya, sejarah yang paling menonjol mah di ini sih, di zaman empirik ya. Jadi mungkin ini juga gitu ya, banyak pertanyaan lah kok sesama kayak kan dokter juga ngasih obat gitu ya, nggak punya pengetahuan obat, terus farmasi juga belajar obat, belajar topikologi juga. Sebenarnya buat apa gitu, pasti ada yang nanya gitu ya. Nah ini tuh fungsinya gitu ya, kalau menurut saya pribadi. Jadi gini nih, farmasi belajar penyakit juga dengan dokter belajar penyakit juga tuh, jadi supaya sinkron gitu. Terkadang ya dokter juga nggak semesta-merta bener gitu ya, nggak bakal semata-mata bener terus gitu. Pasti ada kayaknya salah gitu, kemungkinan pasti ada kayak gitu apa sih, error lah, medication error pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya di dokter error, nanti kan di screening di apotek. Nah fungsinya farmasi itu di sana, yang belajar obat, belajar penyakit. Jadi nanti kita screening dulu, ini obatnya kayak gini cocok gak buat penyakit yang ini. Biasanya suka ditanya lagi gitu, untuk buat sih lagi sakit apa, kayak gini simptomnya apa. Di situ sih peran pentingnya tuh. Jadi kalau menurut saya nih ya, walaupun farmasi, dokter udah farmasi dan lain-lain udah dipisahin gitu ya, tapi udah saling terkait gitu. Kayak kalau saya ibaratin gitu ya, farmasi itu benteng terakhir lah ya. Jadi kalau saya perawat ya pokoknya mah benteng terakhir itu farmasi dan dokter. Sana-sana yang berurusan dengan orang pasiennya gitu biasanya. Kalau di rumah sakit ini mah ya antara perawat dengan bidan. Tapi biasanya kalau misalnya dokter buka praktek mah, dokter juga melayani pasien gitu. Ya jadi tungtungnya mah base terakhir lah ya, apa sih, kayak bukan base terakhir sih, pelindung terakhirnya tuh dokter sih, dokter farmasi sih. Jadi farmasi juga yang ngecek ini. Jadi gimana ya, masih tetap bersatu walaupun udah ya kata ini gitu, emperor kedua gitu, Frederick, katanya udah dipisah, tapi udah tetap masih bersatu gitu ya. Contohnya dalam itu gitu ya, bisa dilihat kan tetap gitu ya, kayak walaupun ada gimana ya,
kayak gitu udah dipisah dengan kata emperornya. Tapi tetap kalau kerjanya mah ya harus gitu. Nah, kalau untuk permasalahan dokter yang ngasih obat tuh gimana? Ya kalau menurut saya mah asa kayak melanggar aturan aja gitu. Jadi harusnya mah kalau misalnya gitu ya, praktek kayak gitu tuh harus ada apotekernya kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya dokter ketahuan ngasih obat atau rawat gitu, jadi farmasi itu buat apa gitu? Kok ya bisa-bisa farmasinya yang yang ininya gitu, yang bukan pundung sih ya, kayak gak dihargai gitu. Jadi kalau menurut saya mah lebih baik gitu babarengan, bukan babarengan, iya sih babarengan juga gitu. Jadi saling saling menjaga menjaga perasaan gitu. Kayak kalau dokternya ngasih ya jangan gitu. Kalau bisa mah tebusnya ya di apotek, ya saling membantu lah ya. Jadi ya intinya mah itu sih saling membantu, walaupun kita udah nggak satu paket lah ya istilahnya mah, udah dipisah-pisah. Tapi dah kalau kerja mah tetap gitu. Katakan kalau menurut saya mah ilmu farmasi itu ilmu pengobatan dan pembuatan obat kalau kalau dalam pabrik gitu ya. Tapi kalau apotek gitu yang jaga apoteknya, ilmu kefarmasian tuh ya ilmu kita belajar tentang penyakit, obat ini buat penyakit ini. Jadi seharusnya gitu ya. Saya juga ya farmasi gitu ya. Tapi saya gimana? Kalau bisa di aku mas ya, saya kurang saya dalam saya tadi tetap mengedukasi, menghafal gitu. Nah buat yang lain juga harus gitu tetap menghafal gitu obat-obat ini, jadi biar gak malu juga gitu. Ya mungkin segitu aja sejarah tentang keilmuan kefarmasian. Ya intinya mah kesimpulannya gitu ya, kita bisa bilang sejarah kefarmasian yang awalnya gitu ya dari kita menggunakan tanah liat, terus lumpur, air dingin untuk nyembuhin luka dan ya tuh menyembuhkan luka gitu. Terus naik lagi tingkatan, kita menggunakan bahan alam. Terus udah gitu kita ada dicatat gitu ya, documentednya gitu. Nah, walaupun di zamannya Emperor Frederick kedua regulasinya dipisah, ya kita tetap gitu kerjanya mah bareng-bareng gitu, kayak berantai gitu lah ya, nggak berantai sih maksud tuh, jadi saling berkaitan gitu. Ya rawat butuh obat apotek ke farmasi gitu, tapi harus perizinan siapa gitu, pasti gitu. Lalu sudah dari sana tuh kan ya bisa dilihat yang dokter makin berkembang, yang perawat makin berkembang, farmasi juga makin berkembang kan, sampai akhirnya bisa membuat bioteknologi dan lain-lainnya gitu, makin keren lah ya istilahnya. Ya mungkin segitu kesimpulannya. Sekian dan bye bye. Oh iya, jangan lupa subscribe kalau bermanfaat gitu ya. Kalau saya
Kalian gak suka nggak apa-apa lah, dislike gak apa-apa, saya mah ikhlas. Terus kalau misalnya saya gimana-gimana, boleh boleh kasih saran gitu. Kalau saya ada kekurangan gitu, di komentar juga nggak apa-apa. Oh iya, maaf juga tadi ngomongin jadi ngomongin agama gitu dah, soalnya penting sih ya, kayak banyak ada yang isu yang digitu-gituin gitu, kayak vaksin gini, jadi saya bawa gitu supaya nggak ini juga sih, nggak kayak oh gini ya. Kalau saya bisa dibilang, nanti kalau saya ada yang mau request sejarah kefarmasian di Islam boleh, atau sejarah kefarmasian dari sudut pandang Ronis boleh. Dan tapi kalau menurut saya mah nggak usah sih ya, dan soalnya sama-sama aja gitu ya. Gimana ya, kalau puncak keilmuan segala apapun ya, Islam sih. Di sejarah Islam biasanya kita menemukan apa itu tuh, kayak jarum buat jahit juga kan dari orang-orang Islam, ilmuwan Islam gitu. Jadi saling melengkapi, bagus lah. Semoga masih terus kayak gitulah, amin. Ya mungkin segitu aja. Maaf saya ngomongin itu ya, nantilah kita buka gitu supaya kita ngobrolin itu. Dia juga pengen pengen tapi nanti sih ya, udah Ramadan malah. Ya segitu aja yang bisa saya sampaikan, dan bye bye. Jangan lupa klik like dan subscribe